Ada sih. Pernah. Mitos ya. Kalau mitos sih Atau jarang. larangan atau pandangan? Pernah sih, beberapa. Pernah. Yang nggak boleh tuh paling jingkrak-jingkrak kali ya, loncat-loncat gitu. Ya, nanti keguguran. Kalau kita nggak suka nih sama satu orang atau ya kita nggak suka sama satu orang, nanti ntar pas lahir si anaknya mirip sama orang itu katanya. Katanya gitu, paling. Jangan tali rambut jangan ditaliin. Menurut orang tua dulu kan berangkat keluar harus ada apa? Ya semacam pak bawa gunting. Terus jangan keluar malam kalau menurut orang tua mah banyak pantangannya kan. Kalau misalnya orang hamil biasanya nggak boleh berada di pintu kalau lagi hujan. Terus sama nggak boleh berkata yang nggak sewajarnya. Takut anaknya aneh gitu lahirnya, cacat atau apa. Nah, misalkan ngebunuh hewan gitu, ntar anaknya gitu bentuknya kayak hewan yang dibunuh gitu. Ada yang bilang sih kalau ibu-ibu yang hamil keluar malam-malam kan ada tradisi yang bilang nanti malah bayinya diapa-apain gitu sama roh-roh kayak gitu. Mungkin nggak boleh banyak makan pedas. Kasihan janinnya. Kalau secara sains sih enggak. Kalau secara sains enggak. Cuma ya kepercayaan dari sananya mungkin yang udah tertanam dari dulu gitu ya. Iyalah, nggak begitu percaya gitu. Enggak sih, enggak. Itu mah cuman perasaan aja. Kepikiran juga soal hal kayak gitu, apa benar apa enggak itunya. Tapi ya percaya sih pasti ada, karena saya hidup di suatu lingkungan yang emang pada percaya yang kayak gitu. Ya percaya juga sih. Antara nggak percaya sih. Kadang ya dibilang nggak logis gitu loh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di masyarakat kita berkembang mitos-mitos seputar kehamilan. Seperti katanya wanita hamil itu tidak boleh melilitkan kain di leher. Katanya wanita hamil itu harus membawa senjata tajam. Katanya wanita hamil itu ya begini dan begitu. Apakah mitos-mitos seperti ini dibenarkan dalam Islam? Jawabnya adalah yang pertama. Di dalam Islam kita tidak boleh punya keyakinan macam-macam, apalagi sesuatu yang sifatnya gaib kecuali dengan dalil dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena ya keyakinan mitos-mitos seperti itu adalah bagian daripada akidah. Sedangkan akidah atau keyakinan itu ya sifatnya perkara yang gaib. Kalau misalnya si wanita hamil kalau pakai melilit kain di lehernya akan berakibat misalnya bayinya terlilit tali pusat, atau wanita hamil ya tidak boleh potong rambut, akibatnya akan begini dan begitu. Nah, ini semua perkara yang sifatnya gaib. Ya, apakah itu bisa dibuktikan secara ya kedokteran ataupun secara akal yang sifatnya sehat? Nah, ini tentunya harus kita buktikan dulu. Kalau ternyata secara ilmu atau secara ilmiah itu tidak bisa dibuktikan dan tidak ada hubungannya, maka itu berarti hanya sebatas mitos-mitos yang tentunya kita tidak boleh sebagai seorang yang muslim dan orang yang berakal ya begitu mudah, begitu saja untuk mempercayai hal-hal seperti itu. Apalagi kalau itu sudah diyakini atau dijadikan sebagai sebuah kepercayaan. Karena kepercayaan itu artinya akidah. Sedangkan akidah itu di dalam syariat tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka ya, kalau misalnya sampai seseorang itu menganggap sial dengan perbuatan-perbuatan tadi. Wanita hamil misalnya jangan motong rambut, nanti akan bakalan begini dan begitu dari kesialan. Maka ini termasuk tatayur yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun.
Ya, tatayur, menganggap sial dengan sesuatu itu termasuk kesyirikan. Makanya ya akhwat Islam, ya, sekali lagi bahwa masalah akidah harus ditetapkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Demikian pula keyakinan masyarakat, katanya kalau anaknya supaya ganteng baca surat Yusuf, kalau supaya cantik maka baca surat Maryam. Ini pun juga sama sekali tidak ada syariatnya. Tidak pernah Rasulullah SAW menganjurkan umatnya demikian. Tidak dalam hadis yang sahih, tidak pula hadis yang dhaif. Ini keyakinan seperti ini akhwal Islam, ya, apalagi kalau itu dinisbatkan kepada syariat, ini sama saja membuat syariat dalam agama sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihi Allah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat untuk mereka syariat dalam agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini termasuk membuat syariat yang Allah tidak izinkan, yang tidak pernah Allah turunkan dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis, tidak pula diajarkan oleh Nabi, tidak pula diyakini oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sebuah adat keyakinan, ya, boleh kita terima kalau itu tidak bertabrakan dengan, ya, syariat Islam. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan syariat Allah, pencipta langit dan bumi, maka itu tidak boleh kita, ya, yakini sama sekali. Lalu bagaimana supaya anak saya soleh, ya? Tentunya kesolehan orang tua berpengaruh kepada kesolehan anak. Maka kalau misalnya seorang ayah dan ibu ingin memiliki anak yang soleh, hendaknya mereka pun juga banyak beramal soleh. Ibunya juga banyak beramal soleh seperti membaca Al-Quran, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Maka ini insya Allah amalan soleh itu yang berpengaruh untuk anak. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir membawakan perkataan Sa'id bin Jubair atau Sa'id bin Musayyib. Ya, beliau mengatakan, la azidanna fi sholati li ajalika ya bunai. Hai anakku, aku akan tambah solatku untuk kebaikan dirimu, hai bunai, hai anakku. Ya, ya, solat yang dilakukan oleh orang tua, kesolehan yang dilakukan oleh orang tua, itu insya Allah akan berpengaruh kepada anak-anaknya kelak biidznillah. Nah, inilah ya akhwat Islam. Jadi sekali lagi, ya, bahwa mitos-mitos yang ada di masyarakat, ya, keyakinan-keyakinan seperti itu tidak boleh kita yakini, apalagi sebagai sebuah akidah, kepercayaan dan, ya, i'tikad kita, akidah kita, kecuali dengan dalil dari Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.